Selamat pagi peserta didik kelas 12 OTKP. Hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Produk Kreatif dan KWU. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, apakah anak-anak sudah berdoa? Jika belum, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya di tempatnya masing-masing, sehingga hari ini semuanya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Pertama-tama Ibu akan menyampaikan bahwa materi kita pada hari ini berjudul kegiatan pemasaran produk. Ya, masih lanjutan dari pertemuan kita yang sebelumnya, dan kali ini subjudulnya adalah media pemasaran. Baik anak-anak sekalian, nah, media pemasaran ya terbagi menjadi ke dalam dua hal, yaitu bentuk dari media pemasaran itu sendiri, kemudian yang kedua adalah strategi pemasaran. Nah, dalam kita menyusun strategi untuk suatu media pemasaran harus benar-benar dipikirkan secara matang oleh para pelaku bisnis. Sebuah bisnis harus mampu mengidentifikasi target pasar yang dituju dan menentukan media pemasaran yang digunakan untuk menyampaikan suatu produk atau jasa kepada siapa? Kepada konsumen, ya. Nah, berikut kita akan masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu bentuk media pemasaran. Bentuk media pemasaran ini terbagi dalam dua tipe, ya. Yang pertama ada above the line promotion atau media lini atas. Nah, apa yang dimaksud dengan media lini atas ini? Media lini atas adalah aktivitas marketing atau promosi yang biasanya dilakukan oleh manajemen pusat sebagai upaya membentuk brand image yang diinginkan, ya, atau sebuah nama, ya, menjadi nama atau brand yang diinginkan. Kemudian yang kedua, below the line promotion, media lini bawah, adalah segala aktivitas marketing atau promosi yang dilakukan di tingkat retail atau konsumen dengan salah satu tujuannya adalah merangkul konsumen supaya ada perhatian atau peduli dengan produk perusahaan yang kita tawarkan. Nah, contoh ya dari media lini atas adalah bisa melalui televisi, radio, koran, internet, dan mobile phones, ya, di mana perusahaan atau periklanan membayar advertising agency, ya, tertunjuk untuk menempatkan iklan produk atau jasa perusahaan tersebut. Nah, contohnya iklan televisi, billboard, poster, brosur, iklan, majalah, dan lain-lain. Nah, kita bisa melihatnya ya, melihat dan membaca.
Nah, sesuai dengan pihak yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menyampaikan promosi ya atau informasi tentang produk yang kita tawarkan. Nah, itu adalah contoh dari bentuk media pemasaran melalui media lini atas. Kemudian, nah, contoh dari media lini bawah bisa saja melalui sponsor, ya, penempatan produk, testimoni produk, promosi penjualan, merchandising atau kalender, buku agenda, gantungan kunci, bisa boneka dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh dari media lini bawah. Kemudian, strategi media pemasaran. Nah, pemilihan strategi media pemasaran merupakan salah satu keputusan yang sangat penting ya dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemasaran perusahaan. Nah, media pemasaran ini adalah media yang digunakan untuk memasarkan atau mempromosikan suatu produk atau jasa. Bentuk tampilan dan harga tergantung anggaran yang tersedia. Ya. Strategi media yang dapat digunakan ini antara lain ada brosur, X-banner, ya, stationery set, dan media massa dan internet. Seperti itu. Nah, anak-anak tentu pernah melihat ya seperti apa itu brosur. Di dalam dunia pemasaran, nah, brosur ini adalah terbitan tidak berkala yang terdiri dari satu hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain, dan selesai dalam sekali terbit. Apakah anak-anak pernah melihat brosur? Kalau pertanyaannya seperti ini, pasti hampir semuanya pernah melihat brosur ya. Nah, ini adalah bentuk brosur atau wujud brosur itu seperti ini. Seperti pengertiannya bahwa brosur adalah terbitan tidak berkala yang terdiri dari satu hingga sejumlah kecil halaman. Nah, satu lembar kertas ini katakanlah satu lembar kertas folio dibagi menjadi 3 bagian, ya, sehingga halamannya itu sangat kecil. Nah, tidak terkait dengan terbitan lain dan selesai dalam satu kali terbit. Nah, seperti ini dan ini adalah contoh dari brosur. Kemudian X-banner. Nah, pasti juga anak-anak pernah melihat ini di toko-toko ya, toko-toko yang sejenis minimarket biasanya ada, atau salah satu perusahaan yang baru membuka usahanya, biasanya mereka juga menyediakan X-banner seperti ini. Nah, apa itu X-banner? X-banner adalah salah satu media informasi dan promosi sama seperti spanduk. Ya. Pada umumnya X-banner ini berukuran 60 kali 160 cm, 80 kali 180 cm, dan 80 kali 200 cm. Bahan yang biasanya digunakan untuk X-banner adalah berasal dari albastor, fleksi Cina, fleksi Korea, ataupun fleksi Jerman. Nah, yang membedakan X-banner dengan yang lain adalah terdapatnya tiang penyangga banner ya, yang dapat disesuaikan dengan ukuran X-banner yang Anda pilih. Nah, itu adalah X-banner. Mengenai bahannya tadi kan
ada albatros, ya, kata-kata yang mungkin asing sekali menurut ibu sendiri saja itu sudah asing, apalagi menurut anak-anak. Nah, ada fleksi China, ada fleksi Korea, ataupun fleksi Jerman. Ibu akan berbagi sedikit pengetahuan tentang bahan-bahan ini. Penasaran kan? Nah, baik, yang pertama kita mulai dari albatros. Albatros ini kalau melihat asal katanya, albatros ini adalah seekor burung, ya. Albatros ini adalah nama dari burung. Nah, tetapi dalam hal X-Banner ini, maka albatros itu adalah salah satu jenis kertas yang cocok untuk bahan media promosi indoor. Ya, indoor itu adalah di dalam ruangan. Nah, ketebalan bahan dari albatros ini yaitu kurang lebih 180 sampai 210 gram. Ya. Sifat bahannya ini tipis, halus, dan mengkilat. Ya. Dan ini cocok sekali untuk roll up banner dan poster. Nah, itu mengenai albatros. Kemudian fleksi China. Fleksi China ini pilihan yang tepat untuk banner outdoor, ya, karena memiliki ketahanan cuaca dengan memiliki daya tahan optimal. Bahannya seperti terpal dengan ketebalan 270 atau 440. Biasanya digunakan untuk spanduk, baliho, dan lain-lain. Kemudian fleksi China. Fleksi China ini bahannya seperti terpal dengan ketebalan 440. Kualitas dan daya tahan lebih baik dibandingkan dengan fleksi China. Kemudian fleksi Jerman. Fleksi Jerman ini bahannya seperti terpal dengan ketebalan 440 yang diimpor dari negara Jerman. Nah, sementara untuk durasi waktu penggunaan bahan ini adalah 1 sampai 2 tahun, sehingga cocok untuk penggunaan promosi outdoor pada toko. Nah, jika anak-anak, kita khususnya di Sintang, kita sering sekali melihat poster atau spanduk atau iklan yang menggunakan terpal seperti itu, ya, bahan terpal yang biasanya kalau anak-anak sering jalan ke lintas Melawi dan di situ itu banyak sekali, ya, entah itu iklan promosi motor, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini juga banyak kita temukan di tempat-tempat tertentu itu pemasangan poster, ya, pemasangan poster-poster. Nah, dan itu biasanya yang digunakan adalah bahannya, ya, terutama yang digunakan adalah fleksi Jerman karena memang mempunyai ketahanan waktu yang lama sehingga tahan, cocok sekali untuk penggunaan promosi outdoor, ya, tidak hanya di toko tapi di tempat-tempat tertentu banyak sekali. Nah, ini adalah mengenai bahan-bahan X-Banner. Kemudian kita lanjut pada bauran pemasaran. Dalam memasarkan suatu produk atau jasa dalam sebuah perusahaan, diperlukan suatu pendekatan yang mudah dan fleksibel.
yang biasa disebut sebagai bauran pemasaran. Istilah bauran pemasaran digunakan pertama kali oleh Neil Borden yang terinspirasi dari gagasan James Cullington dan dipopulerkan oleh Jerome McCarthy ke dalam 4 aspek pokok, yaitu yang pertama place, yang kedua price, yang ketiga product, dan yang keempat promotion. Nah, pengertian bauran pemasaran atau marketing mix adalah suatu strategi pemasaran yang menetapkan dan menentukan bagaimana cara menjual produk seefektif mungkin. Nah, berikut 5 sasaran yang menjadi bauran pemasaran. Yang pertama adalah periklanan. Periklanan ini adalah semua bentuk presentasi berbayar, ya, semua bentuk presentasi berbayar non pribadi dan ide pemasaran barang atau jasa dengan sponsor tertentu. Kemudian promosi penjualan atau sales promotion. Nah, sales promotion ini adalah insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian dan penjualan produk atau jasa. Yang ketiga, penjualan personal atau personal selling. Penjualan personal ini adalah presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Kemudian, pemasaran langsung atau direct marketing. Ini adalah hubungan langsung dengan konsumen individual yang ditargetkan secara cermat untuk memperoleh respon segera dan membangun hubungan pelanggan yang baik. Dan yang terakhir adalah hubungan masyarakat atau public relation. Nah, membangun hubungan baik dengan berbagai kalangan untuk mendapatkan publisitas yang diinginkan, membangun citra perusahaan yang baik, dan menangani atau menanggapi rumor, ya, isu-isu yang beredar, berita dan kejadian tidak menyenangkan. Nah, bauran pemasaran ini digunakan untuk mengomunikasikan kegiatan perusahaan kepada konsumen. Ya, komunikasi yang efektif akan mengubah tingkah laku konsumen dan akan memperkuat tingkah laku yang telah diubah sebelumnya. Nah, ini mengenai bauran pemasaran. Kemudian selanjutnya ini adalah faktor dalam bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, marketing sangat memengaruhi keberhasilan atau kesuksesan dari suatu perusahaan, terutama untuk bisa bertahan di dalam persaingan yang ketat dengan para kompetitornya atau dengan para pesaingnya. Jadi, suatu strategi marketing dilakukan untuk membuat sebuah pemasaran yang berhasil, membuat orang-orang menginginkan atau merasa membutuhkan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kita. Adapun bauran pemasaran atau marketing mix terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, faktor produk atau
produk. Nah, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Segala sesuatu yang termasuk di dalamnya adalah barang berwujud, bisa jasa, event, tempat, organisasi, ide, ataupun kombinasi antara semuanya. Itu mengenai faktor produk. Kemudian faktor price. Price ini sama dengan harga. Ayo kita lihat apa itu maksudnya. Nah, harga adalah jumlah uang ditambah beberapa produk kalau mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk atau layanannya. Harga menggambarkan besarnya rupiah yang harus dikeluarkan seorang konsumen untuk memperoleh sebuah produk, dan hendaknya harga dapat terjangkau oleh konsumen. Nah, harga ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk, karena harga adalah satu dari bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, harga adalah suatu nilai tukar dari produk, barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter atau dalam satuan rupiah. Ini adalah faktor harga atau price. Yang kemudian, yang ketiga, faktor promosi. Faktor promosi adalah kegiatan dalam pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk yang sesuai dengan permintaan para konsumen. Promosi merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan produk atau gagasan yang dibiayai oleh sponsor dalam rangka menarik para konsumen agar mau membeli produk perusahaan. Adapun fungsi promosi antara lain memberikan informasi, membujuk, mengingatkan, menambah nilai, serta mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan. Kemudian, faktor distribusi. Pendistribusian adalah penyebaran produk dari produsen kepada konsumen. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Bisa jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan. Itu mengenai bauran pemasaran. Sebagai tambahan, anak-anak, bahwa bauran pemasaran ini juga mencakup 4P. Apa itu 4P?
yang pertama adalah produk, P yang kedua adalah place, P yang ketiga adalah price, dan P yang keempat adalah promosi. Ini ya. Nah, place itu adalah tempat usaha, di mana tempat usaha ini adalah bidang atau wadah yang digunakan sebagai tempat usaha yang akan kita jalankan nantinya. Nah, perlu diingat bahwa mengenai tempat, kita harus memilih tempat usaha yang sangat berpotensi mendatangkan keuntungan untuk kita, ya, baik kita sebagai wirausaha atau kita sebagai pemilik perusahaan, seperti itu. Nah, maka dari itu tempat usaha yang kita pilih harus memiliki kriteria, ya. Yang pertama strategis, yang kedua bisa diakses dengan mudah, dan yang terpenting dapat dilihat oleh konsumen. Ya, itu mengenai place. Kalau produk, price, promotion tadi sudah dijelaskan, ini hanya tambahan saja. Nah, kemudian kita masuk pada sub judul yang berikutnya. Ini ada strategi marketing public relation atau strategi market public relation menurut Kotler tahun 2000, halaman 692. Yang pertama, ada publikasi, kegiatan komunikasi untuk menjangkau dan memengaruhi sasaran, mencakup laporan tahunan, brosur, artikel, audiovisual, majalah perusahaan, dan lain-lain. Berikutnya, peristiwa atau event. Nah, kegiatan menarik khalayak sasaran atau atas produk atau kegiatan perusahaan lainnya dengan mengatur suatu peristiwa atau partisipasi dalam acara tertentu seperti seminar, konferensi, olahraga, peringatan hari jadi, serta pemberian sponsor olahraga dan budaya yang akan menjangkau masyarakat sebagai sasaran dari strategi marketing public relation. Kemudian berita. Nah, berita ini merupakan kegiatan menemukan dan menciptakan informasi yang mendukung perusahaan maupun produk. Yang kelima, yang keempat, kegiatan layanan publik. Nah, kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat melalui pemberian sumbangan, aksi sosial, dan lain-lain. Nah, ini adalah kegiatan layanan publik. Kemudian pidato. Ya, pidato ini adalah kegiatan memberi ceramah atau mengisi acara pada berbagai jenis kegiatan, serta yang terakhir adalah media identitas. Ya, di mana identitas atau ciri khas perusahaan seperti logo, warna, dan slogan. Nah, ini adalah strategi marketing public relation untuk konsumen mengenal apa sih produk yang akan kita luncurkan, ya. Nah, ini adalah pendekatan antara perusahaan public relation dengan marketing public relation. Nah, di mana fungsi dari marketing public relation ini adalah menyelaraskan, mengupayakan integrasi
dan sinkronisasi antara tujuan. Public relation yang membangun citra perusahaan dan memelihara reputasi perusahaan dengan tujuan tadi, ya, supaya perusahaan itu dikenal, kemudian membentuk persepsi, kemudian mendorong preferensi, hingga menjaga loyalitas pelanggan, ya, pelanggan itu adalah konsumen terhadap perusahaan. Nah, baik anak-anak, sampai di sini penjelasan Ibu. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti dengan seksama, mudah-mudahan ya. Dan materi ini dapat tersampaikan dengan baik. Untuk itu anak-anak, silahkan materi ini dipelajari berulang-ulang, ya, sehingga yang tadinya belum dapat mengikuti pelajaran, tetapi kalau sering mengulang-ulang, Ibu berharap itu akan semakin membuat anak-anak semakin memahami dan semakin mengerti tentang materi-materi yang disampaikan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sampai berjumpa lagi kita pada pertemuan selanjutnya. Ingat anak-anak tetap selalu menjaga kesehatan. Semoga pada pertemuan kita yang selanjutnya kita masih tetap diberi kesehatan sehingga kita boleh melakukan komunikasi meskipun hanya dalam jarak jauh seperti ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.